Halo para pendengar, selamat datang di segmen Kolong Kamar. Pada kali ini aku akan membahas tentang salah satu mitos atau misteri mengenai salah satu sosok hantu lokal, yakni hantu tetean. Bagi sebagian orang, mungkin hantu yang satu ini jarang atau bahkan hanya sedikit yang mengetahui mengenai sosok hantu yang satu ini. Dan bahkan banyak masyarakat Jawa sendiri yang tidak mengetahui atau bahkan tidak pernah mendengar mengenai nama hantu yang satu ini. Tetean banyak sekali dikenal atau diketahui oleh masyarakat zaman dulu, dan bahkan bisa dibilang hantu yang satu ini merupakan salah satu hantu yang cukup populer pada masa itu. Dan untuk saat ini hanya sedikit informasi yang beredar atau yang ada untuk menggambarkan mengenai hantu yang satu ini. Menurut orang tua dulu mengatakan jika hantu tetean ini merupakan salah satu hantu yang umum muncul di sekitar desa pada zaman dahulu. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya dan bingung, seperti apa hantu yang satu ini? Dan mungkin kalian juga penasaran dengan seperti apa pertanda yang menandakan kalau hantu ini muncul atau berkeliaran di sekitar kita. Seperti namanya, yakni tetean, hantu yang satu ini ketika muncul atau sedang lewat di daerah tertentu akan terdengar suara berisik seperti bunyi kayu atau bambu yang dipukul, yang lebih tepatnya saling beradu gitu. Atau bisa dibilang kemunculan hantu yang satu ini bisa terdengar atau diketahui bahkan oleh orang awam sekalipun. Akan tetapi hanya sedikit orang yang mengatakan pernah melihat sosok hantu yang satu ini. Karena pada zaman dahulu masyarakat sudah cukup takut ketika mendengar hantu yang satu ini berkeliling dengan suara khasnya yang seperti kayu dibenturkan. Seperti kalau kalian tahu kentongan, seperti itulah. Orang yang mengaku pernah melihat sosok yang satu ini mengatakan jika hantu yang satu ini berwujud seperti raksasa kecil berkepala kera, atau seperti, yang paling mendekati adalah sosok seperti dwarf. Dan seperti yang kukatakan di awal, sesuai namanya, ia sering sekali menimbulkan suara berisik, dan konon katanya dia sering memanjat pohon, dan katanya juga di pohon itu dia melakukan ciri khasnya, yaitu berisik seperti suara kayu saling beradu. Dan suara itu digunakan untuk menakut-nakuti orang yang lewat atau masyarakat yang lewat di sekitar area tersebut. Selain mitos tadi, ada yang mengatakan jika hantu tetean ini akan memunculkan suara di sekitar seseorang. Jadi bisa dibilang suaranya ini ada di suatu tempat, di sekitar satu objek, di sekitar satu orang tersebut. Dan dikatakan jika di kamar yang angker atau berhantu, hantu yang satu ini bisa membangunkan seseorang dengan suara yang cukup berisik seperti memukuli meja, atau bahkan dengan suara seperti memukuli jendela dan pintu. Dikatakan jika orang yang sudah mendengarnya lama-kelamaan, suara itu akan perlahan-lahan hilang dan menjauh sendiri. Tapi bagi orang yang penakut, tentu saja dengan mendengar suara tanpa wujud akan membawa rasa takut tersendiri bagi pendengarnya atau korbannya. Lalu, apakah hantu yang satu ini juga bisa menyerang seseorang? Menurut orang-orang tua dulu mengatakan, jika hantu yang satu ini hanya sesekali melempar potongan-potongan kayu ke belakang atau depan
orang yang sedang lewat. Tentu saja tidak sampai mengenai orang tersebut. Dan lemparan itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang yang sedang lewat tersebut atau targetnya. Itu tadi pembahasan tentang sosok hantu tetean. Apakah kalian percaya atau enggak? Hal itu aku serahkan kepada kalian semua. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian semua enggak ketinggalan update kisah dan cerita horor dari channel ini. Sekian dulu, dan ingat, jangan lupa cek kolong kamar kalian sebelum tidur.